Pemirsa, dalam perjalanan hidup seorang anak, hari pertama sekolah seringkali menjadi kenangan yang tak terlupakan karena banyaknya peristiwa ikonik di hari tersebut. Mungkin serba-serbi peristiwa kocak di hari pertama sekolah ini bisa membongkar kembali memori Anda di hari yang tak terlupakan tersebut. Momen rebutan bangku pun turut terjadi di sebuah sekolah negeri di Kota Depok. Dalam video yang beredar di sosial media, terlihat banyak orang tua murid berlomba-lomba untuk memperebutkan meja dan kursi di beberapa ruang kelas yang berjajar di sana. Demi mendapat kursi terdepan untuk sang buah hati, sejumlah orang tua murid di sebuah sekolah dasar negeri yang terletak di Indramayu, Jawa Barat ini rela mengantar anaknya ke sekolah pagi-pagi buta, bahkan sejak pukul 4 pagi. Sebelum momen berebut kursi itu terjadi, sejumlah orang tua murid dan anaknya tampak mengantri di depan gerbang sekolah yang belum dibuka. Setelah gerbang dibuka, para orang tua murid itu pun lantas berlarian ke dalam kelas demi memperebutkan kursi terbaik bagi putra-putrinya. Bahkan setelah kursi incaran mereka berhasil didapatkan, mereka tak ragu untuk mengikat serta menggembok kursi dan meja tersebut. Ini parah nih. Tenang. Di momen hari pertama sekolah sang buah hati, sepasang ayah dan ibu ini tampak begitu kompak mengenakan pakaian yang mirip dengan seragam anaknya. Sepasang ayah dan ibu itu memang sengaja memakai seragam sekolah saat mengantar si buah hati untuk memberi semangat di momen pertama anaknya menempuh pendidikan. Sejumlah wali murid yang didominasi kaum emak-emak ini justru terlihat asik ngerumpi sembari mengawasi putra-putri tersayang yang tengah berbaris di depan sekolah. Entah hal apa yang asik dibicarakan oleh kawanan emak-emak tersebut. Tetapi dari raut wajah mereka, agaknya mereka saling bertukar informasi penting baik perkara dapur atau anak-anak mereka. Pemirsa, bagi beberapa pelajar, akses menuju sekolah seringkali menjadi perjalanan yang penuh dengan petualangan dan tantangan. Mulai dari melintasi bukit, menyeberangi sungai, hingga melawan ombak, para pelajar ini harus melewati perjuangan tak biasa untuk sekedar tiba di sekolah dan menempuh pendidikan. Meski begitu, banyak dari mereka yang menjalaninya dengan sukacita, lantaran semangat belajar serta perjuangan yang membara. Salah satunya mungkin dimiliki oleh pelajar dalam serangkai video berikut ini. Tak kalah mengharukan dari potret perjuangan siswa-siswi sebelumnya. Puluhan siswa SMA asal Pulau Buru Karimun, Kepulauan Riau ini pun harus memantang bahaya menaiki but pancung tanpa memakai life jacket untuk menuju ke sekolah. Perjalanan itu pun kian mencekam saat but pancung yang mereka tumpangi dihantam kuatnya ombak dan angin kencang yang tak main-main. Meski begitu, siswa-siswi tersebut tetap berusaha bertahan menghadapi bahaya di setiap langkah perjuangannya. Semangat juang siswa-siswi sekolah dasar asal Dusun Kolit, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini benar-benar patut diacungi jempol. Pasalnya, untuk sampai ke sekolah, siswa-siswi dengan seragam putih merah itu harus melewati perjuangan yang tak mudah.
mulai dari naik turun jalan setapak yang berbatu hingga menyeberangi derasnya sungai, semata-mata demi menuntut ilmu. Bahkan setiap harinya mereka harus menempuh perjalanan pulang pergi sejauh 6 km dengan berjalan kaki. Perjuangan pun akan menjadi lebih sulit dikala musim hujan tiba, karena ketinggian air sungai pun akan meningkat disertai arus yang lebih deras. Perjuangan serupa pun harus ditempuh oleh sejumlah siswa asal Kedung Wanglu, Banyusoka Playen, Gunung Kidul. Untuk sampai ke sekolah, mereka harus menerjang derasnya arus sungai yang sewaktu-waktu dapat membahayakan diri mereka. Rekaman yang tersebar menunjukkan sejumlah siswa-siswi itu tampak mengantri dengan rapi di tepi sungai sebelum menyeberangi sungai itu. Bahkan salah satu warga harus menggendong siswa-siswa tersebut satu persatu untuk sampai ke seberang. Diketahui sungai tersebut memang satu-satunya akses jalan yang dimiliki warga setempat. Namun sayang, di sungai tersebut diduga belum ada jembatan yang dapat mempermudah warga untuk keluar masuk wilayah tempat tinggal mereka. Bukan perjuangan biasa untuk sampai ke sekolah dan menuntut ilmu. Sejumlah pelajar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini harus melewati jalan becek dan penuh lumpur. Video amatir yang viral di sosial media menunjukkan bagaimana sulitnya para pelajar tersebut melintasi jalan becek yang sangat licin. Bahkan mereka sempat beberapa kali tergelincir dan nyaris jatuh ke pinggir jalan. Tidak hanya itu, ada pula pelajar yang memilih untuk menepi karena ban motornya diduga mengalami selip dan terjebak di dalam pekatnya lumpur. Meski begitu, para pelajar tersebut tampak tak kenal menyerah dan terus berupaya melintasi jalur dengan senyuman dan kehati-hatian tingkat tinggi. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja, pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Denkau. Kalau sudah 1 tahun, perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Denkau kumbu udas. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih. Mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap. Dari filter inovatif, Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Perso Flavor. Baru, sikat gigi Pepsodent Nanosoft. 2, 3, 4 plak. 4? Iya, ada 4 lapis plak di gigi. Pakai Pepsodent Nanosoft. Bulu sikat nanotipnya tembus lapisan terdalam. Hilangkan 4 lapis plak. Baru, Pepsodent Nanosoft. Hadir dengan gebrakan. Sensasi baru yang premium. Baru Magnum Kretek. Kenikmatan kretek modern. 9 dari 10 ibu memilih Champion karena lebih dari sekedar energi. Bantu pertumbuhan fisik dan otak anak. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Enak! Gak cuma fisik, otak juga. Energi untuk tubuh, energi untuk otak.
IQOS. Stay curious. Wah, banyak pesenan nih. Iya. Berlemak banget. Lemaknya nggak masalah. Sunlight baru, terbaik bersihkan lemak. 1 tetes, bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Jadi kita bisa lakukan lebih. Sunlight baru. Asik, jalan-jalan. Waduh, tenang. Kan setiap hari udah minum buah Vita. Dengan buah dari alam tinggi vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh. Minum buah Vita. Saatnya jaga daya tahan tubuh, saatnya buah Vita. Setiap malam pasti bertabur cuan. Setiap malam ratusan peserta adu keberuntungan. Setiap malam hadiah ratusan juta bertaburan. Ratusan juta rupiah. Dan setiap malam yang nonton pasti kebagian pulsa total jutaan. Malam bertabur cuan. Tonton terus Super Deal Indonesia dan kuis Siapa Berani di GTV. Isi lagi energi mereka dengan Milo. 2 kali ekstrak malt, susu, dan coklat untuk bantu mereka tetap berenergi dan aktif setiap hari. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Close Up Zinc Antibakteri untuk perlindungan nafas segar. Selalu bertemu tanpa sengaja, nafas segar membuat. Bareng yuk. Pegangan ya. Close Up baru, perlindungan nafas segar 18 jam. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Kemurnian, memberikan kekuatan untuk melindungi. Saat kondisi tak menentu, aku minum 1 kaleng kemurnian Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Lactogrow. Satu-satunya susu dengan L-Reuteri. Diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow. Hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Pemirsa, meski memiliki beragam manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi serta memudahkan pekerjaan manusia, keberadaan serta penggunaan alat berat di lokasi konstruksi atau industri seringkali melibatkan resiko yang serius. Sederet variasi kesalahan teknis yang tidak terduga dapat terjadi tiba-tiba dan mengancam nyawa para pekerja. Seperti yang terjadi dalam serangkai video berikut ini. Pasca diguncang hebatnya gempa bumi, sebuah alat berat berupa crane yang diduga tak mampu menahan beban tampak jatuh bebas dari puncak sebuah gedung hingga membuat sejumlah orang di sekitar lokasi kejadian seketika histeris. Melalui kamera ponselnya, sejumlah saksi mata yang ada pun tak lupa mengabadikan detik-detik mengerikan tersebut, terutama di saat alat berat itu jatuh menghancurkan sisi gedung disertai bunyi dentuman yang cukup keras. Akibat terpaan angin yang begitu dahsyat, sejumlah tower crane alias menara derek yang mulanya berjajar di sebuah kawasan industri ini perlahan-lahan jatuh hingga nyaris menghantam bangunan yang ada di dekatnya. Rekaman yang tersebar di sosial media menunjukkan, mulanya angin tersebut memang hanya menumbangkan satu tower saja. Namun bak efek domino, tower-tower lain pun seketika ikut jatuh tak lama kemudian.
Sebuah truk besar tampak berusaha dipindahkan ke atas kapal dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator. Namun sayang, belum sempat truk itu diletakkan dengan sempurna di atas dek kapal. Tali krain yang menopang beban truk itu tiba-tiba terputus. Diduga tak kuat menahan beban. Kali ini sebuah bangunan tinggi menjulang yang terlihat rapuh ini tiba-tiba ambruk, menimpa ekskavator yang tengah berusaha membongkar menara tersebut. Beruntung sebelum ekskavator berwarna oranye itu benar-benar tertimpa puing bangunan, sang operator yang telah menyadari petaka tersebut berlari menjauh dari sekitar lokasi kejadian. Sederet tragedi tak terduga terus terjadi di sekitar kita dan membuat orang-orang menjadi panik. Butuh pengawasan dan kewaspadaan tinggi, ini dia detik-detik mengenaskan yang begitu ngeri. Sebuah kejadian mengenaskan terjadi di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Turki. Eskalator mal tiba-tiba hilang kendali, yang seharusnya naik justru malah turun dengan cepat. Terlihat dari rekaman video yang beredar, eskalator yang berbalik arah kemudian membuat banyak orang terkejut dan jatuh. Alhasil, beberapa orang mengalami luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Tampak dari rekaman video yang beredar, awalnya bus hendak berhenti di sebuah tempat pemberhentian. Namun ketika pintu dibuka saat hendak berhenti, ternyata dua penumpang yang merupakan ibu dan anak sedang bersandar di pintu bus tersebut. Alhasil keduanya terjatuh saat pintu terbuka, dan sang ibu tidak sadarkan diri karena jatuh ke arah belakang. Dari rekaman video yang beredar, tampak penumpang hendak turun dari bus dan menunggu pintu sampai terbuka. Dengan santainya ia hendak turun, tapi ternyata seorang pengendara sepeda motor hendak lewat. Alhasil, penumpang bus itu kembali terpental ke dalam bus dan beruntung hanya alami luka ringan. Sebuah detik-detik mengenaskan dialami oleh seorang atlet motocross yang sedang menjelajah sebuah tebing berbatu. Tampak dari rekaman video yang beredar, awalnya ia sedang melalui medan terjal, yakni bukit penuh bebatuan. Kondisi medan yang ekstrim dan bersebelahan dengan jurang rupanya membuatnya sampai hilang kendali, kemudian jatuh dari jurang yang begitu tinggi. Pemirsa, baru-baru ini ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Beberapa di antaranya berhasil mencuri perhatian, bahkan membuat gempar jagat maya. Seperti deretan kejadian terkini berikut ini. Viral di sosial media, momen mencekam ketika terjangan angin kencang menyambangi kawasan Pondok Al-Maliki Jenggot, Pekalongan pada Senin 15 Juli 2024 siang.
Saking kencangnya hantaman angin tersebut, sejumlah orang di sekitar lokasi kejadian pun seketika panik dan lari berhamburan memasuki bangunan pondok agar terhindar dari material seperti atap seng yang tampak berterbangan tak tentu arah. Niat hati hendak mengasah keberanian dengan menjajal wahana zipline di Nusa Penida, Bali. Seorang wisatawan yang masih berusia anak-anak ini dikabarkan terjebak di tengah lintasan yang berada tepat di atas tebing berketinggian ekstrim. Musibah tak terduga yang terjadi di Pantai Diamond itu tentu saja berhasil membuat wisatawan lainnya geger. Meski begitu, sang bocah agaknya berusaha untuk tetap tenang dan berusaha menggoyang-goyangkan tubuhnya agar wahana tersebut dapat kembali meluncur. Belum diketahui pasti apa penyebab musibah itu terjadi. Namun warganet menduga hal itu terjadi karena berat badan anak perempuan itu tak cukup untuk membuatnya meluncur ke sisi lain wahana. Don't try that, okay? Belakangan ini sejumlah pengguna jalan di kota Dumai, Riau tengah dibuat resah oleh aksi tidak bertanggung jawab sejumlah remaja yang nekat membuat prank berupa penampakan di jalan. Iya guys ya, orang kurang kerjaan dari tadi aku lihat, tengok ya, dia akan turunin ini ya guys ya, tuh, coba lihat nih, nih. Dalam aksi prank tersebut, kawanan remaja itu sengaja menggantung boneka berbentuk hantu di sebuah tiang penunjuk jalan. Ketika pengguna jalan hendak melintas, boneka itu pun lantas dijatuhkan untuk membuat takut. Lihat nih, orang kurang kerjaan ya Pak Polisi, tolong amankan ya Pak ya. Aksi ini pun kontan menuai protes dari banyak pengguna jalan, lantaran berpotensi menjadi pemicu kecelakaan ataupun membuat orang terkena serangan jantung. Aksi rombongan emak-emak ini benar-benar bikin resah. Pasalnya, bak tak tahu tempat, mereka asik berkaraoke ria di dalam sebuah kereta ekonomi yang juga mengangkut sejumlah penumpang lainnya. Bahkan dengan kompaknya, beberapa dari mereka turut berdiri di tengah koridor kereta, asik melambai-lambaikan tangan seakan berada di tengah konser. Tentu saja aksi meresahkan itu berhasil membuat sejumlah penumpang lain merasa terganggu. Namun sayang, tak ada satupun petugas yang berinisiatif menegur para emak-emak tersebut. Belakangan ini sebuah fenomena menegangkan terjadi di tahanan Sarolangun, di mana seorang tahanan nekat kabur setelah divonis 5 tahun penjara. Peristiwa ini terjadi setelah sidang vonis terhadap kasus pencurian terjadi. Saat itu tiba-tiba seorang pendakwa yang baru divonis hakim menyentak borgol yang mengikat tangannya hingga terlepas. Ia pun langsung kabur ke semak-semak dan masih belum ditemukan keberadaannya oleh kepolisian setempat. Insiden ini nyatanya tidak hanya terjadi sekali saja. Namun belakangan ini peristiwa narapidana yang melarikan diri dari jeruji besi semakin marak terjadi dan meresahkan. Seperti beberapa video yang terekam kamera berikut ini. Dalam sebuah video terlihat ratusan narapidana melarikan diri setelah sebuah insiden kebakaran yang terjadi di sebuah penjara yang terletak di Brasil. Peristiwa tersebut terjadi setelah pecahnya kerusuhan yang mengakibatkan kebakaran. Rekaman udara pun memperlihatkan asap tebal akibat kebakaran yang berasal dari penjara Bauru tersebut. Otoritas penjara Brazil menyatakan bahwa sebanyak 156 tahanan kabur, namun hanya 90 orang yang berhasil ditangkap dan dikembalikan ke dalam penjara. Sebanyak 200 tahanan melarikan diri setelah berhasil merusak gerbang dari dalam penjara ketika diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah Jumat di luar sel mereka. Kaburnya para tahanan dipicu karena terlalu banyaknya penghuni, sehingga jauh melebihi kapasitas rumah tahanan tersebut.
Selain itu, adanya perlakuan yang dianggap tidak mengenakan dari pihak rutan memicu para tahanan untuk melakukan aksi melarikan diri tersebut. Setelah dilakukan aksi penangkapan kembali, sebanyak 137 tahanan berhasil dikembalikan ke dalam jeruji besi. Sementara penghuni lapas lainnya masih menjadi buron. Sebuah geng bersenjata telah menyerang penjara utama di ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Serangan tersebut menewaskan belasan orang dan menyebabkan sekitar 3.700 narapidana melarikan diri. Serangan tersebut merupakan bagian dari serangkaian kekerasan ekstrim yang terjadi di kota tersebut, di mana anggota geng bersenjata lengkap dan menimbulkan kekacauan sejak beberapa hari sebelum kejadian ini berlangsung. Diketahui bahwa serangan tersebut bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Perdana Menteri. Aksi kejahatan dan tindak kriminalitas masih saja terjadi di sekitar kita. Begitu santainya mengambil hak orang lain dan membuat banyak orang dirugikan. Ini dia bukti tindak kriminalitas meningkat, masyarakat semakin dibuat resah. Sebuah aksi pencurian sepeda motor terjadi di salah satu ruko di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Melihat sepeda motor terparkir di depan ruko, kemudian mereka langsung beraksi membawa kabur motor korban. Dari rekaman video yang viral, kejadian ini melanda korban pada 30 Juni 2024 pukul 3:44 pagi. Melihat suasana sepi dan korban hanya sendirian, dua orang tersebut langsung berhenti. Kemudian kurang dari 20 detik, motor langsung dibawa kabur. Kini pelaku masih dalam pencarian pihak kepolisian. Kejahatan dan tindak kriminal di sekitar kita rupanya benar-benar tidak terduga saking kepepetnya. Terlihat dua pria berikut ini mencuri rambu lalu lintas karena kebutuhan ekonomi. Awalnya, dua pria ini berhenti di sisi jalan dan sempat melihat-lihat keadaan di sekitar lokasi. Dirasa aman, ternyata mereka hendak melakukan aksi pencurian dengan cara mengambil tiang rambu lalu lintas. Benar saja, usai dapat dua tiang, ia kemudian pergi dan langsung berniat menjual tiang tersebut. Sebuah aksi kriminal baru saja dilakukan oleh seorang wanita yang berkunjung ke pusat perbelanjaan di Pekanbaru, Riau. Berpura-pura membeli, kemudian mereka mencuri beberapa koleksi tas di sana. Terlihat dari rekaman CCTV di dalam toko. Awalnya ibu dan anak ini melihat-lihat tas, seakan sedang berniat untuk membelinya. Alih-alih membayar, tapi ternyata ia diam-diam memasukkan tas tersebut. Setelahnya, ia berpura-pura dengan santainya seperti tidak terjadi apapun. Sebuah aksi kriminal baru saja dilakukan oleh kedai seblak di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Ruko dibobol saat sedang tutup, 8 tabung gas raib digondol pelaku. Terlihat dari rekaman CCTV yang viral, kejadian tersebut melanda pada 25 Juni 2024 lalu, pukul 5:30. Pelaku membobol ruko dengan cara membuka pintu depan. Melihat beberapa barang ada di dalam ruko, kemudian pelaku mengambil 8 buah tabung gas bermodel helm sebagai penutup wajah. Kini polisi sedang mencari para pelaku yang masih dalam pengejaran. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Lactogrow. Satu-satunya susu dengan L-Reuteri. Diperkaya omega 3 dan 6.
Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow. Hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. 60.000. Ih, mahal amat. Yang hemat, terus hebat, isi 2. Kalau gini sih, yuk bawa pulang. Hebat hemat banget, 6.000 harganya. Dapat pasta gigi, juga sikat giginya. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru dengan kekuatan 10 kali Super Vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Isi lagi energi mereka dengan Milo. 2 kali ekstrak malt, susu, dan coklat untuk bantu mereka tetap berenergi dan aktif setiap hari. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Setiap keramas, rambutku suka rontok. Aku kan ngerasa jadi sangat gak percaya diri sebenarnya. Coba Dove perawatan rambut rontok dengan Nutriserum dan Dynazing, menutrisi dan mengunci rambut di akarnya agar rambut kuat dan rontok berkurang hingga 99%. IQOS. Stay curious. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona sehabis mandi. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. IQOS. Stay curious. Denkau. Kalau sudah 1 tahun, perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Denkau kumbu udas. Bayar bulanannya 30.000 aja ya? Buat 10 hari doang. Bisa, kan pakai XL bebas puas. Bebas. Bebas bayar sesuai kantong, kuotanya puas dong. XL bebas puas. IQOS. Stay curious. Energi untuk tubuh penting, tapi lebih penting energi untuk otak. Saatnya ganti ke Champion. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Gak cuma kasih energi untuk tubuh, tapi juga energi untuk otak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Buat mereka yang suka rasa gurih, ini dia yang pas. Baru, Bango Hitam Gurih. Lebih hitam, gurih nikmat, berani rasanya. Gurihnya lebih berasa. Mau nambah lagi? 60.000. Ih, mahal amat. Yang hemat, terus hebat, isi 2. Kalau gini sih, yuk bawa pulang. Hebat hemat banget, 6.000 harganya. Dapat pasta gigi, juga sikat giginya. Wah, banyak pesenan nih. Iya. Berlemak banget. Lemaknya nggak masalah. Sunlight baru, terbaik bersihkan lemak. 1 tetes, bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Jadi kita bisa lakukan lebih. Sunlight baru. Setiap keramas, rambutku suka rontok. Aku kan ngerasa jadi sangat gak percaya diri sebenarnya. Coba Dove perawatan rambut rontok dengan Nutriserum dan Dynazing, menutrisi dan mengunci rambut di akarnya agar rambut kuat dan rontok berkurang hingga 99%. 今天我们换个打法。
Hilang ingatan saat melawan bandar obat terlarang. Dari seorang master kungfu, ia berubah menjadi gelandangan. Big Movies Platinum, Crazy Beggar Susie, malam ini jam 10:30 di JTV. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona sehabis mandi. Bayar 3.000 aja ya? Treadmill doang? Bisa, kan pakai XL bebas puas. Bebas bayar sesuai kantong, kuotanya puas dong. XL bebas puas. Buat mereka yang suka rasa gurih, ini dia yang pas. Baru, Bango Hitam Gurih. Lebih hitam, gurih nikmat, berani rasanya. Gurihnya lebih berasa. Mau nambah lagi? Petugas pemadam kebakaran memang memiliki tugas utama, yakni memadamkan api kebakaran. Petugas damkar juga seringkali mendapat panggilan bukan kebakaran, sehingga dijuluki serba bisa. Ini dia aksi serba bisa petugas damkar yang sukses menyelamatkan di situasi darurat. Seorang petugas pemadam kebakaran sukses menyelamatkan seorang bocah yang diduga tenggelam di sebuah sungai di India. Aksi sigapnya tanpa pikir panjang akhirnya sukses menyelamatkan korban. Terlihat awalnya petugas damkar tersebut melempar pelampung ban, kemudian tanpa pikir panjang langsung melompat ke sungai dengan arus yang deras. Percobaan pertama tidak berhasil, kemudian ia naik lagi dan mencoba lompat dari sisi yang satunya. Upayanya pun berbuah manis. Ia berhasil menyelamatkan bocah yang tenggelam. Para petugas pemadam kebakaran kali ini kembali berhasil menyelamatkan seseorang di detik-detik darurat. Terlihat diduga sebuah mobil berwarna putih keluar jalur saat banjir lalu masuk ke sebuah sungai. Alhasil, lama-kelamaan mobil tersebut tenggelam dan membuat sang pengemudi panik. Beruntung petugas damkar selamatkan dirinya tepat waktu, kemudian menariknya keluar sebelum mobil itu tenggelam. Sungguh mulia, ia menjadi pahlawan yang menyelamatkan nyawa korban. Pemirsa, keberadaan pesantren terbengkalai yang hingga kini masih berdiri kokoh di sebuah hutan yang terletak di Banjar Patroman, Jawa Barat ini masih menyisakan tanda tanya bagi banyak orang. Konon saat pesantren ini masih beroperasi, santri-santri di sini seringkali ditempeli atau dirasuki makhluk gaib yang diduga merupakan penghuni asli kawasan tersebut. Benarkah begitu? Demi membuktikannya, Cafe Plus 62 akan mengajak pemirsa untuk menelusuri jejak penghuni gaib di pesantren angker yang satu ini. Men, gue merinding parah di sini. Atmosfer horor yang menyelimuti pesantren terbengkalai ini konon masih berhubungan dengan sejarah kelam
yang tersimpan di baliknya. Ternyata setelah beberapa ahli spiritual mengamati daerah sini, katanya sih daerah sini ada sebuah kerajaan gaib kayak gitu. Bukan hanya itu, tak jauh dari lokasi pesantren, terdapat pula sebuah sumur keramat bernama Sumur Babi yang dihuni oleh Raja Babi yang tak lain adalah sosok siluman. Dan gak jauh dari lokasi ini juga ada sebuah sumur keramat, disebutnya Sumur Babi karena ada Raja Babi. Ini bukan babi beneran ya, literally bukan babi beneran, ini hanya seperti siluman babi gitu. Demi menuju ke bangunan pesantren terbengkalai tersebut, sang penelusur harus melintasi trek di tengah hutan yang sangat mencekam. Gila ini aksesnya ya, gue mesti ngelewatin hutan-hutan seperti ini. Kacau. Pohon bambu lagi. Pasalnya, tak sekedar gelap gulita, di jalur ini terdapat pula tutupan tegakan yang padat dan memancarkan kesan horor tersendiri, terutama di sekitar pohon-pohon bambu yang berdiri di kanan kiri jalur. Setelah berhasil melewati trek ekstrim membelah hutan, sang penelusur akhirnya berhasil sampai di sisa bangunan pesantren yang telah lama terbengkalai. Oke, gue sekarang udah sampai. Baru saja hendak melangkah masuk, sang penelusur sudah merasakan atmosfer berbeda. Men, gue merinding parah di sini. Bulu kuduknya pun kontan merinding. Ditambah terdengar suara benda-benda jatuh yang tak diketahui pasti dari mana asalnya. Tadi kayak ada suatu benda yang jatuh dari atas ke semak-semak sini. Peristiwa mistis dapat terjadi kepada siapa saja, apalagi di sebuah lokasi yang memiliki sejarah kelam di dalamnya. Termasuk bangunan pabrik atau kantor yang sudah berdiri sejak lama. Berikut adalah beberapa pengalaman mistis yang meneror para pekerja malam. Suasana horor kerap kali terasa di sebuah pabrik tambang berikut ini. Hal inilah yang membuat seorang pekerja tambang bercerita mengenai kejadian mistis yang terjadi kepadanya. Cerita mistis tersebut berkaitan dengan adanya training pekerja dari alam gaib. Overtime atau lembur itu hanya dilarang malam Jumat. Itu memang sudah pantangan, tidak boleh ada pergerakan atau suara mesin pada malam Jumat. Itu pasti stop. Jam 5 udah turun bukit, semua pekerja tambang harus sudah ada di situ jam 5. Konon, menurut penuturan pekerja tersebut, adanya pantangan bahwa tidak boleh ada pergerakan atau suara mesin pada malam Jumat. Lama gitu, saya turun ke bawah tuh nyariin dia. Man, terus oh, mana anak baru itu bang? Saya bilang, kan saya mau ini. Kok nggak ada, saya disuruh turun. Abang suruh naik juga nggak naik. Nggak ada orang. Ada tadi kan saya suruh turun, abang suruh naik. Saya bilang, ya udahlah turun lagi ke bawah lah. Kemana sih orang ini kerja mau enggak sih? Jadi kayak kesal kan. Tiba-tiba ada lagi tuh polisiin. Pak, orangnya ada nih baru datang. Hah? Apa? Baru datang? Ya itu sebentar lagi masuk. Yang tadi udah saya training. Nggak ada. Ini baru datang orangnya. Hah, baru datang belum? Akan tetapi pekerja ini melanggar pantangan itu dan masih berada di dalam pabrik hingga malam hari. Hingga akhirnya ia melihat dan mendengar sendiri peristiwa training pekerja yang berisi makhluk-makhluk gaib tersebut. Ulah usil kadang dilakukan oleh makhluk astral kepada manusia di sekitarnya. Seperti sebuah peristiwa berikut ini, di mana ia diganggu oleh makhluk astral yang menyerupai rekan kerjanya. Pekerja tersebut pun yakin bahwa yang ia lihat secara nyata adalah rekan kerjanya sendiri. Namun ketika dikonfirmasi kepada petugas keamanan, sosok tersebut nyatanya tidak ada.
Petugas tersebut mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa dalam bangunan gedung tersebut selain dari pekerja itu. Rekan kerja yang ia lihat sebenarnya sudah pulang sejak sore hari dan tidak kembali ke gedung tersebut. Kejadian mistis memang sulit dijelaskan secara logika. Tak hanya di rumah tua atau tempat terbengkalai saja, tetapi juga berbagai kejadian mistis kerap terjadi di transportasi umum. Seperti beberapa transportasi berikut ini, yang terkenal dapat mengantar perjalanan menuju dunia kelam. Kisah mistis lainnya yang tak kalah menegangkan adalah cerita mengenai angkot setan Klender. Angkutan berhantu ini diketahui merupakan angkot jurusan Buaran Rawamangun yang melintasi Mall Klender. Saking seramnya, angkot ini banyak disebut sebagai angkot setan karena angkot dinaiki hantu korban kebakaran Mall Klender. Para sosok menyeramkan ini dipercayai masyarakat sebagai korban kebakaran hebat yang terjadi saat kerusuhan tahun 98 silam. Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas dengan reputasi dan peringkat tertinggi di Indonesia. Namun di balik kemegahan kompleks universitas ini, tersimpan cerita mistis yang meliputi salah satu transportasi yang paling terkenal di universitas ini. Adalah bus kuning yang banyak dipakai para mahasiswa untuk beraktivitas di lingkungan universitas. Konon, banyak saksi mata yang melihat penampakan sesosok wanita dengan gaun merah di dalam bus kuning tersebut. Penampakan sosok ini diyakini kerap muncul saat malam hari. Cerita mistis mengenai bus jurusan Jogja-Surabaya yang berhantu tentu sudah banyak menjadi buah bibir di masyarakat, khususnya untuk warga yang sering bepergian melalui rute ini. Banyak saksi mata dan penumpang mengaku bahwa bus ini dapat melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bus ini bahkan bisa sampai ke tujuan hanya dengan waktu 5 menit saja. Saksi mata mengaku melihat bus ini berwarna putih dan diisi oleh penumpang dengan raut wajah yang kaku dan dingin. Nama Herbert William Mullin merupakan salah satu sosok yang menakutkan karena aksi kejahatannya yang begitu keji. Jadi salah satu pembunuh berantai yang pernah menghantui kawasan California dan sekitarnya. Ini dia kisah sang pembunuh berantai yang mengaku melawan gempa bumi. Herbert William merupakan seorang anak biasa yang lahir pada 18 April 1947 silam. Besar di keluarga seorang veteran tentara Amerika Serikat yang dikenal begitu cerdas dan sensitif. Namun semua itu berubah setelah ia beranjak dewasa. Usut punya usut, ia diduga terkena skizofrenia akut sehingga sifat masa kecilnya berubah drastis sampai 180 derajat. Ia seakan jadi memiliki kepribadian yang berbeda dan hal tersebut juga diketahui oleh teman-temannya. Awal mula perubahan di dalam diri Mullin memang terjadi ketika ia beranjak dewasa atau sejak masa pubertas. Skizofrenia akut yang dideritanya membuat Mullin kemudian memiliki pikiran menjadi seorang pembunuh. Rupanya Dan Richardson, salah satu teman dekatnya, sudah melihat ada perubahan kontras yang membuat perilaku Mullin berubah drastis. Tak lama berselang, Dan tewas dalam kecelakaan mobil dan Mullin membangun sebuah kuil untuk memperingati sahabatnya. Ia tiba-tiba terobsesi dengan reinkarnasi dan mulai berperilaku seakan bisa melawan bencana dan prediksi tentang masa depan. Diketahui, Mullin rupanya juga sempat terobsesi menggunakan obat-obatan secara adiktif. Kemudian juga membuat keluarganya menderita hal yang sama. Kemudian ia memulai pembunuhan berantai karena mengaku mendengar suara-suara aneh di dalam kepalanya.
Ada pula cara Mulin menghabisi korbannya diketahui memiliki cara yang tak biasa. Para korban yang dihabisi di Felton, California dengan berpura-pura jadi tokoh ternama yang muncul dalam imajinasinya. Salah satunya yakni berpura-pura mobil mogok lalu menghabisi korban yang membantunya. Ada juga kejadian lain, Mulin menghabisi korban bernama Mary lalu mengeluarkan organ tubuhnya begitu sadis. Ditambah, Mulin juga pernah membunuh seorang pastor gereja ketika berpura-pura melakukan ibadah pengakuan dosa. Mulin berhasil ditangkap oleh polisi pada tahun 1973 silam dengan dakwaan pembunuhan. Namun selama di BAP atau dimintai keterangan oleh polisi, jawabannya selalu membingungkan dan terbilang tidak nyambung. Menurut polisi, Mulin punya perilaku yang aneh, lalu ia menjawab ia melakukan pembunuhan tersebut bukan tanpa motif. Ia percaya ia membunuh agar bisa menghentikan gempa bumi agar tidak melanda kawasan California dan sekitarnya. Merasa jadi pahlawan, namun semua yang dikatakannya benar-benar memperlihatkan dirinya sakit jiwa.